Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus Tuhan. Senang kita dapat boleh bertemu kembali di awal pekan yang kedua ini untuk kita jalani bersama-sama dalam segala aktivitas kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan firman-Nya pada pagi hari ini, mari kita serahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Agung dan mulialah Engkau ya Tuhan, yang mempercayakan hari yang baru ini untuk mengawali pekan yang Tuhan percayakan di dalam hidup dan kehidupan kami. Biarlah sepanjang minggu ini Tuhan, kami boleh menjalani segala aktivitas kami dalam bimbingan dan arahan yang daripada Tuhan, khususnya melalui setiap kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengarkan bersama-sama. Ajar kami untuk mendengar dalam ketaatan, serta melakukannya melalui kekuatan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang memberkati. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan dimanapun berada pada hari ini, kebenaran firman Tuhan terambil dari surat Yohanes yang pertama, pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6, dengan perikop Kristus pengantara kita. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, dimanapun berada, hari ini kita memulai awal pekan yang baru dalam minggu yang kedua. Kita telah sampai di minggu yang kedua di bulan Juli ini. Kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, bagaimana kita diarahkan jika kita berkata bahwa Ia ada di dalam Dia atau kita ada di dalam Dia, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya, bagaimana Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat itu menjalani kehidupannya selama lebih kurang 33 tahun di dunia ini. Maka seharusnya seperti itulah juga kita hidup. Kalau kita mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Guru Agung kita yang mengajar kita, maka kita juga patut meneladani apa yang menjadi gaya hidupnya, cara hidupnya selama di tengah-tengah dunia ini. Sebelum kita memperdalam kebenaran firman Tuhan ini dalam renungan kita pagi hari ini, mari kita dengarkan sebuah kisah bermakna, gadis buta yang benar-benar buta. Ada seorang gadis buta yang membenci dirinya karena kebutaannya. Tidak hanya terhadap dirinya, dia juga membenci semua orang kecuali kekasihnya. Kekasihnya selalu di sampingnya untuk menemani dan menghiburnya. Dia berkata akan menikahi kekasihnya hanya jika dia bisa melihat dunia di sekelilingnya. Suatu hari ada seseorang yang mendonorkan sepasang mata kepadanya, sehingga dia bisa melihat semua hal, termasuk kekasihnya. Kekasihnya bertanya, "Sekarang kamu bisa melihat dunia. Apakah kamu mau menikah denganku?" Gadis itu terguncang saat melihat bahwa kekasihnya ternyata buta. Dia menolak untuk menikah dengannya. Kekasihnya pergi dengan air mata mengalir. Ia kemudian menulis sepucuk surat singkat kepada gadis itu
yang berkata, "Sayangku, tolong jaga baik-baik mataku." Kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada orang-orang yang menopang kita saat kita lemah. Tetapi begitu kita kuat, kita seringkali melupakan para penolong yang menyangga hidup kita. Karena itu renungkanlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sudahkah Anda berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa kepada Anda? Bagaimana Yesus Kristus rela berkorban hingga mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, menganugerahkan kepada kita hidup yang kekal itu. Apakah engkau mau juga berkorban sebagaimana Kristus yang telah rela berkorban nyawa? Yesus juga memiliki rasa empati, kepedulian yang tinggi kepada orang-orang di sekelilingnya, yang buta, yang sakit, yang terhilang, yang lemah, yang lumpuh, dan segala macam jenis penyakit yang diderita oleh setiap orang pada waktu itu. Yesus begitu mengasihi setiap orang. Dia rela memberikan apa yang seharusnya diberikan. Dia rela menunjukkan, mengekspresikan kasihnya kepada manusia. Dia berkorban untuk kita. Karena itu, mari kita pertanyakan apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita selama ini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dia melakukan pelayanan demi pelayanan. Dia menjalin komunikasi dengan semua strata sosial, dari yang paling hina sampai yang paling tertinggi. Yesus tidak pernah memilih-milih kepada siapa dia berteman. Yesus berteman, bersahabat kepada semua orang. Dia menolong orang yang susah, dia menolong orang yang menderita. Seharusnya juga kita saat-saat ini, terutama sekali, mampu melihat di sekeliling kita masing-masing. Kuatkanlah lutut yang lemah, teguhkanlah orang-orang yang kurang berpengharapan. Biarlah kita boleh semakin serupa, segambar dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan yang kita imani. Selamat dimampukan dan dikuatkan oleh Tuhanlah kita untuk mencontoh dan meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan semasa hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu pagi hari ini. Memulai awal pekan yang baru, biarlah Tuhan kami tetap berada di dalam Tuhan, dan kami boleh meneladani sikap perbuatan apa yang Tuhan telah kerjakan selama Engkau hadir di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, mampukanlah kami semua menjadi orang-orang yang dapat diteladani juga dalam tutur kata dan perbuatan kami, sebagaimana kami meneladani kehidupan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah segala pekerjaan-pekerjaan kami Tuhan, dari pagi hingga pada malam hari nanti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh warga jemaat-Mu dalam kehidupan mereka ke tangan bimbingan dan pengasihan-Mu. Yang belum bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang memulai usaha-usaha dalam kehidupan keluarga mereka, Tuhan topang, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik dalam masalah-masalah yang sedang dihadapi. Kami berdoa dan berpengharapan hanya kepadamu, karena Engkaulah pemilik dan yang mampu melakukan segala perkara dalam hidup dan kehidupan kami.
Terpujilah Engkau Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin.